Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Ikhwani rahimakumullah, tentu kita pernah mendengar satu hadis yang berbunyi la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wa kalbun. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan memasuki satu rumah yang di dalamnya ada surah, ada gambar, wa kalbun, dan anjing. Gambar apakah yang dimaksud dalam hadis itu? Ya. Seperti kita ketahui, dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, la'anahullahu al-musawwir. Allah melaknat para penggambar. Nah, model gambar secara fikih itu dibagi menjadi 5 macam. Ya, masing-masing punya hukum, ciri khas, dan ketentuan yang berbeda-beda. Yang pertama, model gambar yang para ulama sepakat hukumnya mutlak haram. Jenis gambar seperti apa itu? Yakni gambar yang bernyawa serta berbentuk. Jadi dia gambar yang bernyawa, kemudian gambar yang berbentuk, ya, atau biasa disebut dalam istilah fikih mujassamah. Apa contohnya yang haram mutlak karena dia bernyawa dan berbentuk? Adalah patung, ya. Jadi patung yang diletakkan di dalam rumah, dia lengkap, berarti dia itu berbentuk sesuatu yang bernyawa, dan dia memang, ya, pada asalnya memiliki nyawa. Jadi patung-patung yang dia berbentuk dan bernyawa, maka dia disebut surah mujassamah. Ulama sepakat hukumnya haram meletakkan surah ini di dalam rumah. Kemudian yang kedua, mutlak secara atau halal secara mutlak. Apakah gambar ini? Yakni gambar yang tidak bernyawa, ya, seperti pemandangan, ya, seperti gunung, ya, seperti pepohonan. Dia satu gambar yang tidak memiliki nyawa, dan ini hukumnya mutlak. Para ulama sepakat tentang bolehnya meletakkan gambar atau lukisan yang berbentuk pohon, gunung, atau pemandangan. Kemudian yang ketiga, ada khilaf di kalangan ulama, ya, yakni jenis gambar yang ketiga, yakni gambar yang bernyawa namun tidak berbentuk, ya, gambar yang bernyawa namun dia tidak berbentuk. Apa contohnya? Lukisan manusia. Jadi dia itu hanya sebatas lukisan saja, atau lukisan burung. Di antara mereka ada yang mengatakan haram, ya, ada yang mengatakan makruh, dan banyakkan ulama di sini mengatakan haram. Ya, jadi ada lukisan yang bernyawa, dia dibuat dengan imajinasi dirinya, maka dia ada dua pendapat. Pendapat pertama haram, pendapat yang kedua dia makruh. Dan sebaiknya untuk kasus yang ketiga ini kita menghindari, ya, meletakkan gambar yang dia dilukis dengan imajinasi dia lukis dengan tangan seseorang, kemudian diletakkan di dinding-dinding atau rumah seseorang. Tapi kalau misalnya, ya, kita melihat seperti itu, ya, kita hargai. Bisa jadi mereka memilih pendapat yang makruh saja, tidak sampai haram. Tapi jika memang bisa dihindari, kita memilih pendapat yang dilarang, itu lebih utama. Jadi untuk gambar yang bernyawa namun tidak berbentuk, jadi hanya sebatas lukisan saja, ini pendapat jumhur ulama hukumnya makruh, hukumnya haram, ya. Tapi ada yang mengatakan makruh, ya, dan kita menghargai saudara kita yang seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, ini gambar khilaf di kalangan ulama, tapi jumhur ulama mengatakan boleh, ya, mengatakan halal, yakni gambar yang dikerjakan oleh satu alat.
ya, seperti foto, kamera atau yang semisal dengannya. Dia gambar tersebut bukan dibuat dengan tangan tapi menggunakan media kamera, ya, mungkin seperti foto-foto wisuda, ya, foto-foto seseorang keluarga besar. Nah, itu foto dari alat yang dihasilkan atau biasanya disebut dengan fotografi. Nah, fotografi, ya, dia difoto kemudian dimasukkan di laptop, diedit, diberi nama, kemudian di print. Nah, kondisi seperti ini ada dua pendapat dari kalangan ulama. Pendapat jumhur mengatakan boleh. Pendapat jumhur mengatakan boleh. Pendapat yang kedua mengatakan haram. Terutama ulama-ulama dari India ini, mereka mengatakan haram. Kenapa? Karena memang di India itu mereka sangat keras. Orang kadang kayak tidak membawa patung yang diyakini punya kekuatan, mereka membawa gambarnya. Makanya mereka lebih cenderung fotografi itu hukumnya haram. Tapi ulama yang lainnya boleh. Dengan catatan gambar tadi tidak mengandung syahwat, ya. Kalau dia gambar fotografi tadi mengandung syahwat, maka dia haram. Haram bukan dari zat fotografi tersebut, tapi haram dari, ya, foto, ya, yang mengundang syahwat tadi. Jadi kalau foto biasa, foto wisuda, ya, foto keluarga besar, itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh. Karena apa? Karena itu pekerjaan dari alat, hasil dari alat, bukan hasil dari imajinasi. Kalau yang pertama, kedua, ketiga itu imajinasi, dia memang betul dari tangannya. Kemudian yang kelima, ya, dari gambar yang berbentuk, ya, yang digunakan untuk pembelajaran anak-anak, itu hukumnya boleh. Misalnya foto-foto yang ditempelkan di dinding, ini gambar harimau, ini gambar sapi, ini gambar kerbau, boleh. Atau dia berbentuk seperti boneka, itu hukumnya boleh. Dia gunakan untuk bayi-bayian, untuk melatih seperti seorang ibu, dia gendong, dia tidurkan, dia sayang. Untuk anak kecil memiliki boneka seperti itu hukumnya boleh. Namun jika untuk dewasa sebaiknya kita hindari. Masa sudah dewasa gulingnya dari Barbie misal, maka sebaiknya itu dihindari karena itu bagian dari berbentuk, ya. Jadi kalaupun untuk anak-anak seperti ditempelkan di dinding, dibuat sebuah boneka atau semisal, untuk anak-anak boleh, tapi untuk orang dewasa sebaiknya dihindari. Demikian 5 jenis gambar yang diharamkan secara mutlak, dihalalkan secara mutlak, khilaf di kalangan ulama dan lebih cenderung banyak yang melarangnya. Yang keempat, khilaf di kalangan ulama, lebih cenderung ulama yang membolehkan. Jadi kalau yang pertama mutlak haram, yang kedua mutlak halal, yang ketiga khilaf lebih banyak yang melarang, kemudian yang keempat khilaf lebih banyak yang membolehkan, yang kelima boleh, ya, kalau memang dia digunakan untuk anak kecil atau pembelajaran bagi mereka. Demikian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat, ya. Fawaid ini kami dapatkan dari, ya, tausiah, ya, Buya Yahya hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.